Om Swastiastu. Punapi gatrane alit-alit? Dumugi alit-alit sareng sami statekenak rahayu nggih. Kecunduk malih sareng Bu Guru Gita driki. Ring rahina puniki Bu Guru jagi nyarengin alit-alit melajahin basita paribasa, soroh, cecimpedan, lan belat badan. Jadi bertemu lagi dengan Bu Guru Gita. Hari ini Bu Guru akan kembali mengajak kalian untuk mempelajari materi basita paribasa, jenis cecimpedan, dan belat badan. Nah, alit-alit, sedurung Bu Guru ngawitin materi, patutnya nih sekadi biasa indayang alit-alit siaga yang dumun buku taler alat tulis anggen nyatet materi sane kerasa penting ring video puniki. Inggih sampun? Yening sampun materi indek cecimpedan lan belat badan jagi kawitin ibu. Nah, alit-alit, saneka pertama patut uningin alit-alit dumun nika indek napi nika basita paribasa. Jadi apa itu basita paribasa? Nah, alit-alit, basita paribasa punika patah sekadi paribasa Bali. Ya, jadi basita paribasa ini bisa disebut juga sebagai paribasa Bali, di mana artinya dia adalah peribahasa berbahasa Bali. Jadi basita paribasa itu bisa nama lainnya disebut dengan paribasa Bali yang artinya peribahasa berbahasa Bali. Mungkin kalian pernah mendengar peribahasa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam pelajaran bahasa Bali, wenten juga namanya basita paribasa. Nah, alit-alit, basita paribasa puniki kakepah niki dados soroh-sorohnya nggih. Jadi basita paribasa atau peribahasa berbahasa Bali ini dibagi menjadi beberapa jenis nggih. Driki wenten molas nika sorohnya nggih. Sanika pertama wenten cecimpedan, sanika ping kalih wenten iki peparikan, selanturnyane wenten wewangsalan, wenten sloke, belat badan, pepindan, sesawangan, sesonggan, cecangkriman, sesimbing, cecangkitan, raos ngempelin, sipte, sesapan, miwah saneka penguntat wenten niki tetikesan. Nah, alit-alit, ring rahina mangkin nenten sami niki bahas ibu nggih molas niki nika ten cukup nika galaha yening sami bahas Bu Guru. Punika mawenan sane bahas Bu Guru dumun ring rahina puniki wantah cecimpedan taler belat badan. Jadi, di sini memang ada banyak jenisnya ya, ada 15 jenis, tapi tidak semua kita bahas hari ini di video ini ya, itu tidak akan cukup durasinya. Maka yang Ibu jelaskan hari ini, seperti judulnya, yang Ibu jelaskan adalah tentang cecimpedan dan juga belat badan, nomor 1 dan nomor 5. Oke? Nah, makin ngelantur indek sane ka pertama indek cecimpedan. Nah, alit-alit napi nika cecimpedan. Nah, cecimpedan punika inggih punika teka-teki mebasa Bali. Anggen pengulur budi rikala mecanda utawi magegonjakan. Lumrahnyane diarep lengkare misi kruna pitaken apeke. Jadi, cecimpedan ini anak-anak adalah teka-teki berbahasa Bali yang biasanya digunakan sebagai hiburan saat bermain ataupun bercanda. Di mana biasanya bentuk cecimpedan ini diawali dengan kata tanya apeke. Nggih? Jadi ini untuk pengertiannya. Supaya lebih jelas lagi, kita langsung lanjut saja ke contoh. Tapi pengertiannya ini bisa dicatat dulu ya. Pengertiannya seperti ini. Singkatnya dia itu adalah teka-teki berbahasa Bali. Makanya dia biasanya digunakan sebagai hiburan saat bercanda ya. Nah, nika. Selanturnya nih contoh cecimpedan. Contoh saneka pertama. Nah, benar kan? Diawali oleh kata tanya apeke.
Apeke. Jadi contoh saneka pertama, apeke anak cerik mait cacing. Nah, mungkin ada yang pernah dengar, sudah pernah mungkin belajar cacimpedan. Apeke anak cerik mait cacing. Coba ditebak, anak kecil mait cacing. Nah, apa kira-kira? Ini teka-teki, tiktok, tiktok. Oke. Nggih, jawabannya pesaurnya nih, jaum misi benang. Kok bisa? Ya, coba diperhatikan di sini. Di sini ada kata anak cenik. Pertanyaannya apa ke anak cenik mait cacing? Nah, anak cenik ini ya, ini hanyalah sebuah pengibaratan. Anak cenik yang di sini yang dimaksud ini adalah jaum. Jaum ini kan kecil. Nah, ya kan? Dia diumpamakan seperti anak kecil atau anak cerik. Mait cacing. Yang mana cacingnya, Bu Guru? Ini benang ini bentuknya seperti cacing, maka dia diibaratkan seperti anak cenik mait cacing. Makanya jawabannya adalah jaum misi benang. Ike, nggih. Ke contoh saneka pertama. Apa ke anak cenik mait cacing? Pesaurnya nih, jaum misi benang. Ada yang sudah benar menjawab sebelum Ibu enter jawabannya? Mungkin ada ya. Oke, selanjutnya nih contoh sane kaping kalih nggih alit-alit. Apeke ngamah cepok betek sesai. Ngamah cepok betek sesai. Makan cuma sekali tapi laparnya terus maksudnya kenyangnya terus menerus. Nah, apa ya? Apa? Apa? Nah, pesaurnya nih galeng. Kita lihat gambar galeng. Galeng itu seperti ini, bantal ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kok bisa diumpamakan ngamah cepok betek sesai, Bu Guru? Nah, kalian tahu galeng? Nah, galeng ini ada isinya nggak di dalam? Ada, biasanya diisi dengan spon atau kapuk. Nah, kalau orang yang membuat galeng atau tukang penjual galengnya atau pembuat galengnya, dia itu mengisi galengnya itu hanya sekali. Diisi apa? Diisi kapuknya. Ini kan tidak perlu tiap hari kalian ganti kapuknya atau sponnya kan, cuma sekali saja kalian masukkan sponnya, di resleting atau dijahit ya. Galeng atau bantal itu bisa kalian gunakan terus menerus ya kan, sampai bisa bertahun-tahun. Tidak perlu lagi kalian isi ulang kapuknya setiap hari, kalian keluarkan lagi kapuknya lagi, masukkan kapuk yang baru, kan tidak perlu seperti itu. Hanya sekali saja bisa kalian gunakan terus menerus setelah diisi. Makanya dia diumpamakan seperti ngamah cepok betek sesai. Saat mengisi kapuknya itu seperti diumpamakan orang yang makan atau ngamah ya, ngamah cepok. Jadi makan sekali, beteknya selesai, bisa digunakannya terus menerus ya. Ini galengnya ya. Ngamahnya ini bukan untuk manusia ya, tapi untuk galengnya ini yang dimaksud. Biar enggak nanti Bu Guru bahasanya kasar ngamah, tapi ini kan hanya untuk mengumpamakan galeng. Boleh ya. Nika indek contoh sane kaping kalih. Sane mangken lanturin Bu Guru indek contoh sane kaping 3, contoh yang terakhir. Apeke toleh ngejohang. Apeke toleh ngejohang. Jadi apa yang kalian lihat saat kalian lihat dia menjauh? Baru kalian lihat, tengok, tapi dia udah menjauh. Apa? Nah, jawabannya atau pesaurnya nih, kuping. Kok bisa kuping, Bu Guru? Nah, coba sekarang kalian sambil dengarkan suara Bu Guru. Coba sekarang kalian lihat kupingnya masing-masing. Kelihatan gak kuping kalian kalau kalian lihat masing-masing? Tengok kupingnya yang sebelah kanan. Gak kelihatan kan? Karena saat kalian menengok, otomatis kupingnya karena dia bagian kepala, jadi dia ikut berpindah juga ya, menengok. Jadi gak mungkin kalian bisa lihat kuping kalian sendiri ya kan? Gak bisa kan lihat kuping kalian sendiri kecuali dibantu sama cermin. Kalau dengan mata telanjang seperti ini kalian lihat kupingnya bisa? Tidak. Makanya itu diumpamakan seperti mare toleh ngejohang. Apake toleh ngejohang. Saat kalian toleh, dia ikut menjauh kupingnya, iya kan? Nah, itu dia makanya jawabannya adalah kuping. Apa toleh ngejohang? Toleh kupingnya? Nggak bisa. Ya, masih dicoba? Ada yang bisa noleh kupingnya dengan mata telanjang? Ibu yakin nggak bisa. Ibu yakin 100% kalian nggak bisa. Ya. Nah, itulah dia
arti dari apke toleh ngejohang, yaitu kuping. Nah, itu yang dimaksud dengan teka-teki bahasa Bali utawi cecimpedan. Nah, niki kalau kita bisa bertatap muka langsung, ini akan menjadi materi yang seru untuk dipelajari di kelas ya, karena kita saling tebak-tebakan. Biasanya nanti ibu suruh kalian membentuk kelompok satu menebak cecimpedan dari kelompok yang lainnya. Setelah ditebak, lagi lemparkan lagi cecimpedan, berapa dia bisa menebak, itu akan seru sekali kalau kita langsung bertatap muka pelajarannya di sekolah. Namun karena online dulu, nanti bisa kalian coba di rumah ya, sama kakak atau adiknya main tebak-tebakan ya. Jadi itu akan seru sekali, dia bisa nebak apa tidak ya. Nah, seperti itu nggih nika indek cecimpedan alit-alit. Indek cecimpedan sampun presida keresep dumugi sampun nggih. Nah, selanturnyane niki wenten soroh paribasa sanes selanturnyane indek belat badan. Napi nika belat badan? Nah, alit-alit belat badan puniki lumrahne kewangun antuk tigang palet. Aneka pertama madan gieng utawi bantang. Saneka ping kalih inggih punika arti sujati utawi bebasanipun. Taler saneka ping untat wenten arti paribasanyane utawi sukseman belat badan. Jadi anak-anak, biasanya belat badan ini memiliki 3 bagian, terbentuk dari 3 bagian. Bagian yang pertama itu disebut sebagai gieng atau sampiran, ya. Terus yang kedua, bagian yang kedua itu dia adalah arti sebenarnya, atau kalau dalam istilah bahasa Balinya disebut bebasan, oke? Dan yang terakhir, bagian yang terakhir itu adalah arti yang dimaksud oleh belat badannya ya. Jadi arti dari belat badannya. Jadi dia ada 3 bagian. Yang pertama ada gieng, yang kedua wenten arti sujati, yang ketiga wenten arti paribasa. Itu dia belat badan. Oke. Nah, supaya lebih mengerti lagi tentang pengertian belat badannya, kita langsung ke contoh. Ya, alit-alit. Jadi mangkin jagi icanin ibu contoh belat badan. Ki contoh saneka pertama, makunyit di alas. Artinya nih temu. Talar wenten malih artinya nih ma temu. Maksudnya bagaimana? Nah, niki alit-alit, makunyit di alas niki bagian saneka pertama. Nggih, palet saneka pertama. Makunyit di alas ini disebut sebagai giengnya. Sampirannya, mekunyit di alas. Nah, selanjutnya temu ini yang kedua ada artinya yaitu temu. Temu ini dia adalah bagian yang kedua yaitu arti sujati. Jadi kunyit di alas atau kunyit hutan, kunyit yang tumbuh di hutan, dalam istilah bahasa Bali dia disebut sebagai kunyit temu, ya, kunyit temu. Jadi temu ini adalah arti sebenarnya dari kunyit hutan atau kunyit alas, itu disebut sebagai temu. Ya, ini arti sebenarnya. Nah, karena ini adalah belat badan atau sebuah peribahasa, pasti ada arti yang terselip di dalamnya. Nah, inilah dia arti yang sebenarnya dari belat badannya itu. Arti yang dimaksud dari belat badannya itu adalah ma temu. Jadi temunya ini diplesetkan menjadi ma temu. Jadi ada 3 bagian, yang ini gieng, ini arti sujati, ini arti paribasa. Ya, jadi dan ini adalah temu yang dimaksud gambar. Ini gambar temunya ya. Siapa tahu kalian nggak tahu apa itu kunyit alas Bu Guru. Yang mana namanya temu? Ini yang namanya temu. Nah, belat badan ini biasanya digunakan saat berbincang dengan orang lain. Ya, jadi saat berbincang dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Bali, juga kadang ada bahasa-bahasa seperti paribasa yang diikut sertakan di sana. Misalnya seperti ini, nawangsing ibi sanje yang mekunyit di alas ngajak lo Susanti mih jegeg aja nih jani po. Nah, ada di sana kan dibilang ibi sanjet yang mekunyit di alas saja lo Susanti. Nah, maksudnya di sini bukan berarti dia nyari kunyit
nyari kunyit hutan bersama Lu Susanti, bukan. Bukan nyari kunyit temu yang sebenarnya di hutan bersama Lu Susanti, bukan. Tapi yang di sini dimaksud adalah Ibi Sanje tiang metemu ngajak Lu Susanti, itu artinya. Jadi dipakai bahasa pemanis, jadi mekunyit di alas. Jadi kayak kulit bahasanya, ya. Jadi istilah-istilah, jadi istilah gitu. Nah, orang yang diajak ngerti dah. Maksudnya bukan artinya yang diajak ngorte itu, yang diajak ngomong itu ngerti dah dia, maksudnya itu bukan nyari kunyit bareng-bareng di alas, bukan, tapi artinya sempat bertemu, seperti itu. Ini ke indek contoh sane ka pertama. Selanjutnya nih contoh sane kaping kalih wenten niki metaluh nyuh. Taluh nyuh puniki arti sujatinya nggih punika tombong. Niki gieng, niki arti sujatinya tombong. Terus arti belat badannya tombongnya ini diplesetkan menjadi sombong. Metaluh nyuh Bu Guru, apa itu taluh nyuh? Nah, ini ya. Tombong, pernah lihat tombong? Ini namanya tombong yang di tengah ini ya. Nyuh itu kelapa. Jadi kenapa bisa dibilang taluh nyuh? Nah, jadi kalian kalau kalian punya buah kelapa yang sudah tua dan itu cukup lama di pohonnya, tidak kalian petik-petik, cukup lama sampai tua sekali kalian tidak petik, ya. Nah, kelapa itu kan berair biasanya. Nah, karena sudah lama tidak dipetik, maka airnya itu akan mengeras dia menjadi bentuknya yang seperti putih di dalam ini ya. Ini dia teksturnya seperti spon, kenyal seperti itu, seperti spon ya. Nah, ini adalah pengerasan dari air kelapanya, dia menjadi tombong ya, seperti ini. Ini namanya tombong. Bisa dimakan, bisa. Rasanya manis seperti air kelapanya karena memang asalnya dari air kelapanya yang mengeras ya. Nah, inilah yang disebut tombong dan diplesetkan menjadi peribahasa atau belat badan yang berarti sombong. Nah, contohnya misalnya kalian seperti ini, bertemu dengan temannya menyapa seperti ini, beh lo nyoman metaluh nyuh ajan jani po sing ten mecapatan. Dan kalau kalian digituin sama teman, berarti apa artinya? Kalian dianggap sombong ya, bukan kalian membawa tombong atau membawa taluh nyuh, tapi kalian dianggap sombong karena tidak pernah bertegur sapa. Itu artinya kalian disindir, artinya ada beh taluh nyuh hajan jani, itu artinya beh kamu sombong banget sekarang, itu ya. Jadi itu dia tentang belat badan metaluh nyuh tawi tombong atau sombong. Makin enten contoh sani kaping untat. Mejuan pancing. Mejuan pancing puniki, jadi juan pancing yang seperti ini. Dalam bahasa Bali, juan pancing ini disebut dengan pales. Ini arti sejatinya nih. Pales diplesetkan menjadi males. Nah, kalau kalian sudah diginiin sama orang tua, misalnya memeknya Jumah bilang seperti ini, duh panak yang nak mula mejuan pancing aja na, jam mune konen bangun, jam sia konen bangun benar. Nah, sudah pasti itu bisa dipastikan kalian dianggap apa oleh orang tuanya? Dianggap males ya. Jadi jangan bangga kalau kalian dikasih berat badan mejuan pancing sama orang tuanya. Atau artinya kalian sudah disindir, kalian sudah menjadi anak yang dianggap malas ya. Jangan sampai seperti ini ya. Apalagi kalian mejuan pancingnya saat belajar, tidak boleh. Nah itu tuh ya tentang belat badan dan yang tadi cecim pedan. Sampai di sana bisa dimengerti materi tentang cecim pedan dan belat badannya anak-anak. Mudah-mudahan bisa ya, semoga bisa dimengerti apa yang tadi Bu Guru sampaikan, dan semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Gialet-alet, asapunike materi indek cecimpedan taler belat badan reng rahina mangkin. Dumugi napi saneka wedar preside keresep ter preside meguna untuk alit-alit nggih, semoga berguna untuk kalian semua. Dan akhir kata ibu tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Suksema alit-alit.